Gunung Kembang yang terkenal dengan sebutan anak Gunung Sindoro memiliki ketinggian 2.340 meter di atas permukaan laut yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya bersebelahan dengan Gunung Sindoro. Gunung Kembang ini terkenal memiliki trek kecil-kecil cabai rawit karena medan pendakiannya yang sangat menantang, walaupun termasuk gunung yang kecil. Selain itu, Gunung Kembang ini terkenal dengan gunung terbersih karena hampir di sepanjang jalurnya tidak ada sampah yang berserakan. Ada dua jalur pendakian yang bisa dilalui untuk menuju puncak Gunung Kembang, yaitu jalur Blembem yang menjadi jalur favorit dan jalur Lengkong. Kali ini aku akan melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Kembang via jalur Lengkong yang merupakan jalur barunya Gunung Kembang. Bagaimana keseruan solo hiking kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kang Anggit. Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakalan solo TikTok ya, yaitu ke Gunung Kembang via Lengkong. Dan kali ini aku masih ada di Kabupaten Banjarnegara ya. Ya kurang satu kabupaten lagi lah, nanti sampai di basecamp Lengkong, tepatnya di Kabupaten Wonosobo. Dan itu aku berangkat dari Purwokerto jam setengah 9 ya, dan sekarang itu jam 22:17. Tadi itu aku naik motor sendirian santai kayak ngantuk juga, ini berhenti karena sedikit ngantuk, jadi berhenti dulu di minimarket. Oke teman-teman, gimana keseruannya TikTok solo kali ini, ikuti terus ya. Oke, dadah. Oke teman-teman, akhirnya sekarang saya udah lagi ada di basecamp Lengkong ya, yaitu Gunung Kembang. Tuh basecampnya sebelah sana tuh. Nah, sebelah sana. Nah, sekarang langsung aja ya, aku mau registrasi dulu, oke? Gas. Sampean dari basecamp. Oh. Terus ini ada gapura mas. Gapura ini, yang jalan beton ini. Ya. Naik lurus terus mas. Kalau jalan kaki dari basecamp sampai pos 1 kan 1,5 jam. Kalau pakai ojek cuman 20 menit lah mas. Kalau pakai ojek 20 menit, 15 menit. Terus nanti dari pos 1 sampai pos 2 1,5 jam mas. Yang ini. Ini kan pos 1. Ini pos 1, nanti udah ada pelangnya mas. Jenengan dari pos 1 lurus maju sedikit sampai 15 menit lah mas. Terus beloknya ke kanan. Kalau yang ke kiri kan ke Kebun Tani. Udah ada pelang-pelangnya kan mas. Terus pos 1, pos 2 1 jam. Pos 2, pos 3 1 jam. Terus pos 3, pos 4 30 menit. Tanjakan tipis-tipis mas. Terus pos 4, pos 5 40-an menit mas. Jalannya banyak yang landai, bonus. Terus pos 5 sampai puncak cuma 20 menit mas. Area camp pos 2, pos 4 sama puncak. Kalau campnya di puncak, view-nya dapat yang bagus tapi rawannya badai. Terus larangannya di base camp, tidak boleh camp di pos 3 mas. Kalau buat istirahat boleh, tapi jangan sampai ketiduran di situ. Kalau di pos 3 itu kan ada gunung kecil ini mas. Kalau jangan mau buang air kecil, jangan menghadap ke kiblat. Mending hadap ke gunungnya aja yang kelihatan luas. Karena kan ada gunung kecil ini yang buat katanya sakral orang kampung sini. Terus camp puncaknya itu mas, sampah masuk tenda atau di pohon, digantung di pohon mas. Terus sepatu sama peralatan jangan berserakan di area tenda kita, karena takutnya ada bagas atau babi. Masih banyak ya mas? Kalau dari awal buka launching jalur ini kan Maret mas, sampai sekarang jarang mas, nggak ada. Kan kita antisipasi takutnya tiba-tiba muncul kan nggak tahu mas. Nah iya itu. Gitu. Terus sama organik sama anorganik mas, nanti dipisah. Kan ada trash bag ini, nanti bawa trash bag. Terus nanti yang sama organik sama anorganik dipisah satu-satu. Soalnya sampai basecamp nanti dicek mas.
Kurang lebih briefingnya seperti itu ya. Dan untuk registrasi pendakian Gunung Kembang Via Lengkong ini membayar 30.000 dan parkir motor 10.000, jadi totalnya 40.000. Jam 0.40 tinggal tidur. Oke teman-teman, sekarang jam 4.32 dan udah prepare, terus juga udah sarapan. Ini bentar lagi aku mau naik ke atas, tapi kayaknya ini aku mau naik ojek aja lah ya buat sampai di pos 1 biar cepet sampai puncak sih. Lebih tepatnya mager jalan buat sampai di pos 1. Semoga cuacanya sih kalau sekarang bagus nih, semoga nanti di atas juga bagus. Oke, yuk langsung aja lah ya. Berikut adalah daftar harga ojek tergantung jamnya. Karena aku berangkat jam 5, jadi membayar ojek 35.000 untuk sampai di pos 1. Medan menuju pos 1 berupa jalan beton dan jalan batu yang ditata, tapi lumayan terjal dan jauh. Oke teman-teman, akhirnya sekarang aku udah sampai di pos 1 ya. Setelah barusan naik ojek dari basecamp ke pos 1. Lumayan worth it ya teman-teman, karena trek dari basecamp ke pos 1 itu tadi lumayan panjang dan terjal banget sih. Jadi worth it lah buat sampai di pos 1 ini dengan membayar 35.000 teman-teman. Karena sekarang jam 4:59, jam 5 lah ya. Kalau masih di bawah jam 6 itu ojeknya itu bayar 35.000. Tapi kalau misalkan siang hari itu cuma 25.000 teman-teman. Cukup worth it lah ya. Terus estimasi dari pos 1 sampai di puncak kurang lebih 30 menit. Kurang lebih 3 jam teman-teman. Ya gimana ya, nanti kita trackingnya, pokoknya ikutin terus ya. Yuk langsung aja kita tracking ke pos 2, pos 3, pos 4, terus ke puncak. Gas! Itu Gunung Kembang, terus itu Gunung Sindoro, dan cuaca kali ini lagi bagus banget nih. Tapi sayangnya nggak dapat sunrise ya, karena kita di bagian barat. Oke, nggak apa-apa, yuk langsung lanjut aja. Ya, trek dari pos 1 menuju pos 2 ini didominasi sama pohon pakis. Ini nih pohon pakis, terus sama sedikit pohon pinus teman-teman. Dan treknya lumayan naik ya, lumayan agak mulai naik, tapi masih oke sih. Kayaknya di atas mungkin lebih naik ya. Gas. Pos 2 Pakis Suri. Mantap. Oke. Jadi sekarang aku udah sampai di pos 2 ya. Nama posnya yaitu Pakis Suri. Dan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini yaitu 24 menit teman-teman. Karena sekarang jam 5:24. Dari start jam 5 pas. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar. Habis itu kita lanjut ke pos 3. Mantap. Gas. Dari atas pos 2 ini kita bisa lihat Samudrawan, dan ini harusnya lagi posisi sunrise nih teman-teman. Tuh Gunung Prau juga kelihatan tuh, pasti di Gunung Prau lagi sunrise tuh, lagi bagus banget. Gak apa-apa ya,
Kita lanjutin jalan lagi ke pos 3. Pos hutan Tarzan. Dari pos 2 ke pos hutan Tarzan ini yaitu 9 menit ya teman-teman. Sekarang jam 5:34. Ya teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di hutan Tarzan ya, pos hutan Tarzan. Mungkin kenapa dinamakan hutan Tarzan karena ini ada akar-akar yang menggantung nih, bisa buat main Tarzan-Tarzanan ya. Aduh, treknya dari pos 2 naik ke sini itu lumayan terjal ya, kurang lebih sama lah kayak dari pos 1 ke pos 2. Cuma bedanya buat dari pos 2 ke atas itu kita udah masuk ke hutan. Nih hutannya cukup lebat ya. Oke, kita lanjut lagi ke pos 3. Mantap. Oke, jadi sekarang aku udah sampai di pos 3 bayangan ya. Itu tuh plang pos 3 bayangannya. Aduh, terus di sini ada tempat duduknya nih. Istirahat sebentar ya, sambil makan beng-beng buat ngisi energi. Karena trek dari pos 2 ke pos 3 ini mantap sih, cukup terjal, dan nggak tahu nih nanti di atas lebih terjal atau gimana. Gas aja lah ya. Ternyata bukan di pos 3 bayangan deng, ternyata di pos 3 Ngaratan. Aku kira tadi tuh di sini di pos 3 bayangan ya. Oke teman-teman, berarti tadi tuh aku sampai di pos 3 ya, bukan di pos 3 bayangan. Agak oleng. Aku kira pos 3 bayangan. Oh iya, di pos 3 ini ada pantangannya teman-teman. Di sini tuh dilarang camping sama dilarang tidur di sini. Walaupun di sana itu tadi ada tempat duduknya ya, tapi di sini itu dilarang buat camping dan dilarang buat tidur. Katanya sih di sini apa ya, tempat yang sakral lah ya bagi warga sekitar. Jadi kita tetap menghargai. Oke, berarti perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini tuh sekitar 24 menit teman-teman. Karena sekarang jam 5:59 atau jam 6. Kalau dari pos 1 ke pos 3 berarti 1 jam lah ya. Pas buat 1 jam. Ini ada jembatan dan trek dari pos 3 ke atas itu udah agak sedikit kebuka ya. Ini pohon-pohon di sini juga udah kecil-kecil, nggak kayak di pos 3 ke bawah. Oke, lanjut lagi ke pos 4. Pos 4 Igir Bima. Oke, alhamdulillah sampai di
pos 4 ya. Dan perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini itu 11 menit. Karena sekarang jam 6 lebih 11. Tadi itu kita start dari pos 3 jam 6. Berarti trek dari pos 3 ke pos 4 ini emang nggak begitu jauh ya. Terus juga treknya lebih enak karena banyak landai dibanding antara pos 1 ke pos 2 atau pos 2 ke pos 3. Mantap. Wah, sampai di pos tanjakan Sakti, tanjakan sakit hati. Mungkin teman-teman yang lagi sakit hati bisa nih kesini nih, mumpung lagi ada tanjakan sakit hati. Siapa tahu habis melewati tanjakan sakit hati ini jadi terobati. Iya. Dan di tanjakan sakit hati ini kayaknya ini trek yang paling terjal mungkin ya, jadi dinamakan tanjakan sakit hati. Atau juga karena mas-mas basecampnya yang buat nama ini lagi sakit hati, jadi tanjakannya dikasih nama tanjakan sakit hati aja lah. Biar menggambarkan isi hatinya. Wah, cuak. Dan di tanjakan sakit hati ini tuh ada talinya nih. Emang lebih terjal sih daripada waktu ke pos 4. Kayaknya bentar lagi sampai ke puncak nih. Oke, lanjut lagi ya, gas. Ini dari atas tanjakan sakit hati itu Gunung Slamet. Udah kelihatan tuh, besar banget ya. Berarti Purwokerto di sana juga tuh. Rumahku di sana berarti nih. Alhamdulillah cuacanya bagus banget. Ini samudra awannya juga kelihatan bagus banget. Semoga di atas gak kena kabut lah ya. Alhamdulillah cuaca kali ini lagi bagus banget ya. Ini Gunung Sindoro kelihatan banget. Terus ini Gunung Prau. Terus itu Gunung Bismo tuh. Nah, mantap. Kayaknya view dari perahu keren banget tuh. Oh iya teman-teman. Dan di sebelahnya jalur Lengkong, Gunung Kembang ini, itu sebelahnya, sebelah desanya itu merupakan jalur dari Gunung Sindoro, yaitu jalur Ndoro Arum, yang terkenal dengan jalur naganya teman-teman. Jadi antara base camp Lengkong sama base camp Ndoro Arum memang deket banget sih kalau aku lihat dari Google Maps ya. Kayaknya cuma sebelahan lah. Dan katanya juga tadi dari mas-mas ojeknya, dari sini juga sebenarnya bisa ke jalur Gunung Sindoro teman-teman. Nanti tebusnya juga sama ke jalur Ndoro Arum di pos 2 kalau nggak salah. Cuma itu bukan jalur resmi ya. Kalau yang udah familiar itu jalur dari Ndoro Arum. Kalau Gunung Kembang ya via Lengkong ini teman-teman. Dan jalur via Lengkong ini baru dibuka itu di bulan Maret 2023 ini. Jadi ini merupakan jalur yang paling baru ya. Dan jalur yang udah familiar dulu, udah menjadi favoritnya pendaki lain. Pendaki-pendaki pokoknya lah, kebanyakan itu dari jalur Blembem. Itu di daerah Kertek. Dan aku juga udah pernah sih sekali lewat jalur Blembem pada tahun 2019. Udah lama banget ya. Dan sekarang kembali lagi ke Gunung Kembang. Mantap.
Oke teman-teman, alhamdulillah sampai di pos 5 sunset camp ya. Berarti di pos 5 ini merupakan tempat sunset paling bagus ya. Soalnya kan jalur Lengkong ini terletak di bagian barat ya. Berarti emang paling bagus buat lihat sunset teman-teman. Tapi kalau mau lihat sunrise ya bagusnya lewat jalur Blempem sih teman-teman. Karena jalur Blempem itu terletak di bagian timur. Dan perjalanan dari pos 4 ke pos 5 ini yaitu sekarang jam 6.43. Tadi itu berangkat jam 6.14. Berarti kurang lebih 30 menit teman-teman. Oke. Jadi kita mau lanjut lagi ke puncak ini. Puncaknya udah kelihatan, udah dekat banget. Sampai di puncak. Puncaknya di sana tuh. Nah. Dan perjalanan dari pos 5 ke sini tuh 10 menit ya. Ramai banget tuh. Ini Gunung Sumbingnya udah kelihatan. Gunung Sindoro nya kakak banget tuh. Kayaknya kalau ke bawah sana seru kali ya. Yuk kita ke sana aja lah ya. Pintu langit. Kita mau ke bawah sana tuh. Gas. Sampai di Bongkeng Sunrise Camp tuh. Harusnya tadi itu kita waktu sunrise sampai sini ya. Biar dapat sunrise di bagian sana tuh. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin belum rezekinya kita buat dapat sunrise di sini. Next time mungkin bisa kesini lagi biar dapat sunrise atau sunset. Kapan-kapan kita kesini lagi lah ya buat camping biar dapat sunrise sama sunset. Oke. Ini di bawah aku udah sampai ya. Tinggal lihat mas-mas sama mbak-mbaknya ngonten tuh. Seru kayaknya ya. Mungkin teman-teman yang tahu itu lagi konten apa, komen di bawah ya. Oke teman-teman, akhirnya aku sampai di kaldera mungkin ya, atau sabana di bagian bawah dari puncak Gunung Kembang. Dari puncak ke sini tuh nggak begitu jauh lah, paling nggak ada sampai 5 menit buat sampai di sini. Soalnya di puncak ramai, jadi enaknya di sinilah. FYI, Gunung Kembang ini memiliki ketinggian 2340 meter di atas permukaan laut dan terkenal dengan sebutan anak Gunung Sindoro karena memang Gunung Kembang ini bersebelahan dengan Gunung Sindoro, bahkan apabila dilihat dari Gunung Prau atau Gunung Sumbing seperti berdempetan. Oh iya, ketinggian Gunung Kembang ini setiap tahunnya selalu bertambah loh karena aktivitas magma yang sangat tinggi. Apalagi Gunung Sindoro yang beberapa tahun terakhir sedang kondisi aktif.
Kita yuk, aku mau balik lagi ke puncak. Mungkin nanti jam 8 langsung turun ke base camp lah ya. Sekarang jam 7.37. Yuk. Oke. Sekarang aku lanjut ke puncak lagi tuh, sana tuh. Tadi sempat ketemu sama teman-teman dari Jakarta sama Solo. Itu sama-sama solo hiking, cuma disatuin dari base camp Belembem. Setelah menikmati puncak dan sabana Gunung Kembang, aku lanjutkan turun menuju base camp. Oke teman-teman, akhirnya sampai di pos 5 lagi ya. Sekarang jam 8.45. Tadi turun dari puncak jam berapa ya, lupa. Pokoknya nggak jauh sih. Kayaknya sekitar nggak sampai 10 menit udah sampai di pos 5. Sekarang mau lanjut lagi ke bawah. Gas. Untungnya ini kabutnya pas lagi turun ya, nggak pas lagi di atas tadi. Tadi sih waktu di atas view-nya bagus banget, tapi sekarang nih kabut guys. Sampai di pohon ikoniknya jalur Lengkong ini. Jadi treknya itu lewat di bawah akar-akar ini nih. Keren banget ya. Yuk lanjut lagi ke bawah. Gas. Di belakang sampai di pos 1. Dan sekarang karena tadi udah naik ojek, tinggal jalan lah. Aku pengen tahu gimana trekking untuk sampai di pos 1-nya ya. Tadi kan waktu ojek nggak kerasa lah ya treknya, tapi kayaknya sih naik banget. Gas aja lah. Alhamdulillah saya udah sampai di base camp lagi ya, yaitu base camp Lengkong. Sekarang jam 10.12, berarti perjalanan dari puncak ke base camp itu 1 jam 33 menit. Dan sampai saya di base camp ini menjadi akhir perjalanan saya di pendakian kali ini. Ikutin terus perjalanan saya selanjutnya ya. Oke, dadah.